かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした神獣がいた。Halo cuy, balik lagi bersama gua dan kali ini gua bakal lanjutin konten bakar alias bahas Kamen Rider ya. Setelah episode 26 kemarin kena copyright suram. Karena episode 26 kemarin tuh gua formatnya tadinya pengen reaction cuy, biar real gitu loh, reaction live gitu pas gua nonton gitu ya. Cuman suram. Padahal gua reaksinya pas potongan-potongannya doang loh, nggak full episode gitu. Cuman ya jadi males. Jadi skip aja lah episode 26 ya. Kita lanjut move on aja ke episode 27, yaitu sekarang itu Kamen Rider Saber di chapter 27 atau episode 27 yang judulnya itu mengubah kesedihan jadi senyuman. Mungkin ini buat si Primitive Dragon kali ya. Di adegan awal-awal itu seperti biasa nggak ada bone lecture dari si Tassel lagi ya. Oh ya, ini gua by the way udah bikin skripnya nih, udah baca lagi. Udah bikin skripnya buat dibaca biar nggak patah-patah gitu lah ngomongnya ya. Harus tersusun rapi cuy. Karena ini gue udah catetin poin-poinnya gitu ya. Di awal tuh si Regil mendapat kekuatan baru dari teknik terlarang si Storius gitu ya. Jadi kayak neken potensi Megidonya sampai melewati batasnya. Tapi kata si Yuri sih itu bahaya ya sebenarnya. Dia nggak bisa balik jadi manusia lagi gitu. Nah, terus di markas Sword of Logos yang ada Daishin-nya gitu, Daishin coba cek ulang nih Onjuken Suzune-nya yang udah disegel Kento bisa diperbaiki apa enggak ya. Tapi kayaknya nggak bisa deh ya. Terus si Toma itu ingat kata-kata Kento tentang menyegel semua pedang suci. Jadi si Toma tuh kayak kepikiran gitu, galau cuy. Gimana ya? Terus Kento ingin menyelamatkan dunia sendiri. Dia seperti biasa mengemban semua beban sendiri, anjay. Kento sebenarnya masih baik ya. Di sini Yuri menjelaskan bahwa Kento melihat banyak kemungkinan di masa depan tuh berkat kekuatan khusus si Ankokuken Kurayami ya. Jadi dulu si bapaknya Kento juga kenapa bisa berkhianat karena gitu. Sebenarnya bukan berkhianat sih. Bapaknya Kento tuh sadar di Sword of Logos ada pengkhianat gitu ya. Terus Toma ingat anak di Primitive Dragon pertama kali mengeluarkan suaranya. Jadi kayak gimana mereka. Nah, dan si Toma itu sadar sebenarnya si Primitive Dragon itu anak baik, cuman kayak nggak tahu kesepian, nggak tahu pengen punya teman gitu. Jadi si Toma tuh bener-bener pengen nyelamatin anak itu gitu ya. Terus Toma mau coba menjinakkan Primitive Dragon dengan cara latihan di Liberation. Buat yang nggak tahu, Liberation itu kayak ruang hampanya di Dragon Ball gitu ya, buat latihan gitu ya. Nah, yang pertama kali ditunjukin itu pas si Rintaro mau combo pakai Wonder Combo Fantastic Lion ya. Dia latihan dulu di Liberation biar bisa neken kekuatan Wonder Combo biar nggak terlalu menguras staminanya ya. Dan tujuan si Thomas sih sebenarnya buat latihan di Liberation biar pas ngamuk itu dia nggak ngelukain siapa-siapa. Karena di Liberation dia kayak kekurung, udah nggak ada siapa-siapa gitu di ruang hampa gitu ya. Kalau nggak salah tuh satu jam di sana tuh serasa satu hari gitu atau apa gitu ya. Nah, terus Legil tuh tadi setelah dijampi sama Storius dia dapat WRB baru cuy, Wonder Rider Book baru. Dan Wonder Rider Booknya tuh keren cuy. Bukan Wonder Rider Book kali ya, Alter Rider Book mungkin ya. Kalau Megido gitu kan Alter Book ya, Alter Rider Book. Nah, terus Toma latihan di Liberation, namun terus gagal nyelamatin anak yang sedih. Kayak mau coba nyelamatin si anak primitifnya itu, nggak bisa cuy, si Toma disemburin terus gitu. Tuh, terus si Regil udah dapat kekuatan baru, langsung nyerang kota dong. Dia mancing-mancing kesatria api atau si Toma buat melawan dia gitu ya. Nah, terus si Ogami dan si Yuri berangkat lawan si Regil. Tapi si Regilnya tuh karena udah terlalu kuat cuy, jadi si Ogami atau Buster dan Saiko itu kurang bisa nahan gitu. Padahal segitu berdua ya. Si Saiko loh, Saiko kan OP di nerf parah. Gak di nerf sih, emang ceritanya gitu pasti ya. Terus si Toma pas keluar dari Liberation kayak pengen ngebantu dan nyelamatin anak yang kepisah dari ortunya. Yang pas ada si Regil Rusu itu kan pada lari gitu ya, semua lari. Dan si ada anak kepisah dari ortunya dan si Toma tuh pengen nyelamatinnya gitu. Dan terus pas nyelamatin anaknya itu ternyata si Toma tuh sadar si Primitive Dragon tuh ternyata butuh teman cuy ya. Dia karena kesepian gitu. Lalu si Toma pas sampai di lokasi dia
Henshin, dan yang uniknya itu Toma tuh Henshinnya dia sambil nyebut jika ada tekad pasti ada harapan. Itu tuh kalau kalian inget ya, itu kayak kata-katanya Kamijo Daichi waktu di awal-awal episode cuy, yang jika ada tekad pasti ada harapan, langsung nebas nusuk Kaiken mereka ke dalam tanah yang langsung hancur semua itu. Mungkin ada kayak tekad Kaiken rekanya nurun gitu ya dari pendahulunya gitu si Kamijo Daichi ya. Terus si Toma berubah jadi primitif, tapi Yuri coba nahan, dan si Ogami itu nahan si Regil gitu. Jadi si Yuri biar Toma jangan ngamuk lah gitu istilahnya. Tapi nah di sini si Kento dan si Rintaro tiba-tiba datang, dia ngawasin dari jauh gitu. Kento nggak berubah jadi Kalibur cuy di episode ini cuy ya. Terus selama pertandingan, karena si Toma itu ketemu dengan anak primitif di Primitive Dragon itu, si Tomanya tuh tiba-tiba diem cuy. Lalu ketika mau diserang si Regil, si Rintaro tiba-tiba nahan dengan form King Lion Daisenki-nya ya. Pas di alam bawah sadar si Primitive Dragon ya, Primitive Dragon ini bercerita kepada Toma bahwa teman-temannya dibunuh oleh manusia, sehingga dia sedih dan marah pada manusia. Jadi kayak alasan si Primitive ngamuk itu karena ya itu tadinya tuh naga-naga dan manusia tuh hidup berdampingan, tapi karena ada sekelompok manusia yang takut sama naga, jadi naga-naga tuh pada dibunuh gitu. Teman-temannya si Primitive Dragon tuh dibunuh-bunuh cuy. Dan tinggal sisa si Primitive Dragon sampai tua, sampai akhirnya jadi tulang-tulang doang kali ya. Itu ceritanya mirip-mirip How to Train Your Dragon cuy, kalau ditonton-tonton ya. Terus si Toma tuh akhirnya berteman dengan si Primitive Dragon setelah kayak ditolak berkali-kali. Toma tuh sebenarnya kayak sedikit ngarang cerita cuy Toma, tapi intinya sih tetap Toma itu pengen berteman gitu. Jadi kayak lu nggak sendiri kok, ada kita gitu yang mau jadi temen lu. Dan akhirnya si Primitive Dragon itu nurut ya. Dan setelah si Primitive Dragon yang nurut itu, Toma tiba-tiba keluar dengan Wonder Rider book baru, yaitu Elemental Dragon. Nah di sini Elemental Dragonnya tuh ini ya, kayak bener-bener elemental gitu. Terus si Tomanya Henshin jadi Primitive Elemental Dragon gitu, pokoknya itu dua naga jadi satu, pokoknya bergandengan tangan gitu, formnya gitu. Sini Elemental Dragon tuh punya kekuatan air, listrik, dan angin ya yang ditunjukin sih gitu. Jadi menurut gua tuh Elemental Dragon tuh bener-bener elemen cuy, bukan cuman kelihatannya kan api ya, kayak baki-baki bone, merah-merah burn kayak gitu kan. Padahal tuh semua elemen ada gitu yang di Sword of Logos gitu ya, kayak air ada, listrik ada, dan angin ada. Itu kekuatan si Blaze, Espada sama si Kenzan ada tuh ya. Yang lain belum kelihatan sih ya. Kali aja ntar di next episode gitu, karena next episode muncul lagi pasti. Toma pas lagi bertarung sama si Regil tuh kayak ngingetin si Regil, lu kan manusia juga gitu istilahnya, kenapa jahat lah kasarnya mah gitu ya. Nah terus si Regil tuh ngerasa dia tuh sosok terpilih gitu ya. Terus langsung muncul flashback di mana para trio Megiddo, gadis penyambung dunia, terus Master Logos, dan Victor atau Tassel tuh pertama kali nemuin Wonder World. Di situ si Regil tuh kelihatannya baik ya cuy ya. Dan menurut gua tuh yang jahat tuh si Storius ya. Soalnya kayak ketemu Master Logos tuh Storius ini sendiri, berangkat sendiri. Karena kalau misalnya Regil mungkin takut si Regilnya disadarin gitu, atau si Zuos yang berangkat, bisa jadi kan. Menurut gue tuh Regil sama Zuos kayak nggak ada tampang-tampang jahatnya cuy. Intinya salah satu dari ketiga itu tuh pasti ada yang jahat dan mempengaruhi mereka gitu ya. Jadi si trio Megiddo tuh duanya tuh pasti ada leadernya, dan leadernya itu kan ketahuan ya, si Storius ya leadernya ya. Terus pas bertarung lawan si Elemental Dragon tuh si Regil tewas itu ya. Dan anehnya tuh Regil tuh tewasnya tuh kayak tampangnya baik gitu pas ada ditunjukin mukanya gitu. Dan kata si Storius tuh, Regil, kisahmu kali ini benar-benar berakhir. Dan emang udah dapat karangan bunga juga ya aktor aslinya ya. Mungkin di series Regil udah dimatiin gitu, karakter Regil tuh udah dimatiin di episode 27 gitu. Jadi nggak bakal muncul lagi. Oke. Nah pas Elemental Dragonnya lepas, ininya ada soundnya tuh thank you. Kalau Primitive Dragon dipakein Brave Dragon, dia kalau dilepas Brave Dragonnya goodbye.
Ntar kita bakal bahas lah itu di DX ya. Tungguin aja, semoga cepat datang ya. Udah di Indo. Terus pasti alam bawah sadar si Primitive Dragon, kembali si Toma tuh ketemu si Tassel, dan Tassel tuh berterima kasih. Jadi kayak Tassel berterima kasih karena udah membebaskan jiwa si Primitive Dragon gitu, si anak Primitive Dragon itu ya. Dan si Tassel itu kayak ngasih petunjuk tipis-tipis gitu tentang si Luna. Si Toma tuh harus cepat-cepat ketemu si Luna biar dunia nggak kacau ya, karena kata si Tassel suasana dunia ini sekarang tuh menuju titik paling kacaunya gitu ya. Dan di situ episode berakhir ya. Next episode ya kita bakal bukan kedatangan sih, kemunculan pertama dari kesatria Seiken terakhir mungkin, atau kalau nggak salah tuh rumornya namanya Pedang Galaksi ya. Dan Wonder Rider booknya itu Orochi. Orochi itu bisa jadi ini ya, slot mythical beast juga itu Orochi. Orochi itu kan dewa ular gitu ya. Kesatria Seiken terakhir muncul. Dan yang gua lihat-lihat rada aneh tuh, menurut gua ini sih ya, menurut gua nih, nggak tahu deh bener apa salah. Ini teori doang. Kalau dilihat-lihat tuh itu sebenarnya Master Logos lama, cuy. Itu soalnya apa ya? Dari fisiknya gitu tua kayak si Tassel gitu lah. Itu kan kalau Master Logos yang baru muda ya. Master Logos yang baru kan muda. Nah, yang kesatria yang muncul yang pedang galaksi itu tua, cuy, Master Logos, cuy. Nah, ya, dan yang anehnya dia yang pas vision masa depannya si Kento tuh yang pegang pedang itu Master Logos, cuy. Jadi mungkin dugaan gua tentang di kudeta itu makin kuat, cuy. Jadi Master Logos yang lama tuh dicuci otaknya sama si Master Logos yang baru gitu, dan dijadiin budak kayak gitu. Dan dia megang Seiken terakhir yaitu pedang angkasa. Wonder Rider booknya Orochi. Namanya apa gua belum tahu ya. Ada sih rumornya, cuman gue lupa. Komen aja kalau misalnya yang tahu. Pokoknya pedangnya tuh warnanya hitam sama biru, pokoknya keren. Sumpah, itu kalau misalnya ada langsung kita gaskan ya. Terus Kenzan versus Excalibur akhirnya tidak muncul rumor-rumor saja. Benar, Kenzan versus Excalibur. Si Kenzannya dibantai. Si Kenzannya sampai nangis-nangis, cuy, nanya, "Kenapa ini Kento? Kenapa?" Di situ tapi dihentiin si Toma ya. Dan ambisi Master Logos kayaknya makin menjadi-jadi ya. Dan itu aja untuk preview episode 28-nya. Jadi menurut gua Elemental Dragon kayak apa ya? Harusnya tuh buat final form ya. Bisa semua elemen tuh OP tahu. Seiken aja kan itu dipisah-pisah biar elemennya misa-misa. Ini ada Wonder Rider book sendiri elemental bisa pakai semua. Bisa pakai semuanya anjir. Sumpah itu, dan apa ya, terlalu OP menurut gua ya. Gimana nih pendapat kalian buat episode 27-nya? Komen aja di bawah kalau kalian pengen diskusi gua ya. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Mau review elemental, emosional, Mumeiken. Tunggu aja pokoknya ya. Yang jelas gue kemarin sempat nanya sih, gue tadi pengen nitip beli Mumeiken, cuman katanya ngapain beli, udah pesen kok, tinggal nunggu datang. Iya, itu karena tadinya gue nggak pengen review itu, cuy, cuman karena muncul di series jadi gue tertarik gitu ya. Oke, sekali lagi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao. Dex lagi bangkrut, cuy.